sedang bersama guys aku. Di sini aku ingin mewawancari kakaknya. Sebelumnya kakaknya boleh perkenalan dulu. Boleh, nama saya Aisyah. Kakaknya di sini lagi ngapain ya? Jemput adik saya. Oh, aku boleh minta waktunya sebentar buat ngewawancarin ini. Boleh. Sebelumnya kakak tahu nggak di Jepang ini ada sebuah restoran yang menyajikan makanan palsu? Oh, nggak tahu ya. Nah, itu tuh bukan makanan palsu beneran kak. Sebenarnya ini tuh yang disebut yang di Jepang itu dinamakan Shokusin Sampuru. Shokusin Sampuru ini dibuat dengan lilin, plastik, dan juga resin. Pada tahun 1930 ada seorang yang bernama Takizo Iwasaki. Dia adalah seorang pengusaha yang mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Iwasaki Bay. Iwasaki Bay ini adalah perusahaan replika terbesar yang ada di Jepang loh kak. Fungsi replika ini dibuat yaitu untuk memudahkan para pengunjung yang datang ke sebuah restoran di Jepang agar mudah memesan makanan, dan juga makanan replika ini juga bisa untuk pajangan, souvenir, dan juga lain-lain. Mungkin ini aja yang aku mau kasih tahu ke kakaknya. Terima kasih kak. Ya, Dah. 3. Sekarang aku sudah bersama anak Labida, yaitu kakaknya boleh perkenalan dulu. nama aku Nabila dari 10 MP2. Sebelumnya aku boleh perkenalan dulu Bang Nijolas ini. Kakak tahu nggak kalau di Jepang ini ada sebuah restoran yang menyajikan makanan palsu? Nah, makanan palsu ini fungsinya untuk memudahkan para pelanggannya untuk memesan makanan di restorannya. Makanan palsu ini biasa disebut Shokusin Sampuru. Shokusin Sampuru ini ada dari tahun 1930. Dia didirikan oleh seorang pengusaha yang bernama Takizo Iwasaki. Takizo Iwasaki ini mendirikan sebuah perusahaan yang bernama Iwasaki Bay. Kakak tahu apa ini terbuat dari apa? Replika ini biasa terbuat dari plastik, resin, dan juga lilin. Karena dulu ini dibuatnya dengan lilin, karena lilin mudah meleleh dan juga tidak tahan lama, akhirnya diganti dengan menggunakan plastik ataupun resin. Mungkin sekian saja dari aku yang mau aku kasih tahu ke kakaknya. Makasih udah mengganggu waktunya. Halo guys, sekarang aku sedang bersama kakaknya. Halo, nama aku Zahra dari kelas 10 MP1. Aku pengen tahu kakak tahu nggak sih kalau di Jepang ini ada Siapa bilang sih? restoran yang nyediain makanan palsu? Ini tuh bukan makanan palsu, ini dengan replika makanan. Kalau di Jepang ini ada sebuah Shokusin Sampuru. Paket gua bawa. Shokusin Sampuru ini buat dari lilin, plastik, dan karat, dan juga resin. Shokusin Sampuru ini ada sejak pada tahun 1990 di Jepang, yaitu pengusaha yang bernama Takizo Iwasaki ini adalah seorang pengusaha yang mendirikan sebuah replika ini. Shokusin Sampuru ini untuk memudahkan para pelanggan yang datang ke restoran. Terima kasih untuk kakaknya udah mau meluangkan waktu untuk kalian. Halo kak. Kakak di sini lagi ngapain nih? Aku habis daftar. Oh, daftar penerimaan murid baru ya? Iya. Oh, sebelumnya namanya kakaknya siapa nih? Aku namanya Zulfa. Hai Zulfa. Berarti kita bakal ketemu ya? Iya. Oke. Kira-kira boleh nggak sih minta waktunya sebentar? Boleh. Jadi Zulfa tahu nggak sih kalau di restoran Jepang itu ada makanan palsu? Enggak. Nah, jadi di Jepang itu nggak cuma 1, 2, 3 restoran yang menyediakan makanan palsu, tapi hampir semua di Jepang menyediakan makanan palsu ini. Nah, ini tuh biasanya disebut Shokuhin Sampuru atau yang dikenal sebagai sampel makanan palsu. Nah, sampel makanan palsu ini digunakan untuk bahan promosi. Jadi, biasanya Shokuhin Sampuru ini disediakan di
etalase depan di depan restoran juga pintu masuk. Jadi setiap ada orang yang baru masuk ke restorannya tuh kita bisa ngeliat nih, wah itu apaan tuh, kok makanannya kayak asli gitu. Padahal yang di sana itu sampel makanan palsu. Karena ini tuh mirip banget yang asli. Kenapa sih kok bisa dijadiin bahan promosi? Karena yang kayak gini-gini tuh gak bakal basi, gak bakal jelek gitu loh, gak bakal layu atau apa, bakal tetap. Nah makanya kenapa sampel makanan palsu ini atau yang disebut Sokuhin Sampuro bisa disediakan di hampir semua restoran Jepang. Oh gitu. Kakak tahu nggak kalau ternyata ada satu kota yang menjadi tempat industrinya Sokuhin Sampuro ini? Kota apa? Nah itu tuh ada di kota Tokyo. Nah di situ tuh gak cuma ada di restoran, tetapi ada museumnya. Jadi ada museum yang mengkhususkan tempat Sokuhin Sampuro ini. Jadi kakaknya kalau mau mempelajari tentang Sokuhin Sampuro atau sampel makanan palsu ini bisa ke sana. Karena di situ kita bisa mempelajari cara membuatnya, seperti apa bahannya, juga proses pembuatannya. Nah, jadi keren banget kan kenapa di Jepang itu bisa lebih berpikir jernih. Nah, semoga di Indonesia juga harus ada yang kayak gini gak sih ya? Biar nanti jadi kalau kita mau masuk ke restoran dulu kita bisa ngeliat nih menu-menu apa aja sih yang ada di restoran itu gitu. Oke. Makasih ya Kak udah dengerin ini. Mungkin segitu dulu guys vlog aku. Dadah. Halo guys. Jadi kali ini aku sudah bersama dengan gue Sapil. Nggak jadi kamu Sebelumnya boleh perkenalkan diri Terima dan dari kasih. kelas mana Kak? Aku Fadia dari Sekolah Akademik. Oke, kakak mau bentar ya waktunya, boleh nggak sih aku ngejelasin beberapa kenapa ada makanan palsu di restoran Jepang? Boleh dong. Kenapa tuh kira? Awal mulanya ada seorang pria bernama Takizo Iwasaki yang membuat sampel makanan palsu dari nasi. Awalnya dikira ia hanya membuat replikanya sebagai bentuk kreativitas lah ya katanya. Nah ternyata itu bisa dilirik oleh orang-orang karena karyanya yang mirip sekali dengan bentuk aslinya. Makanan palsu ini kalau di Jepang disebutnya Sokuhin Sampuro. Nah biasanya Sokuhin Sampuro ini digunakan untuk mendekorasi atau sebagai replika makanan di restoran. Biasanya digunakan untuk promosi. Nah kalau kakak-kakak ke restoran Jepang tuh pasti kakak bisa ngeliat di depan etalasenya tuh ada beberapa makanan yang terlihat sangat menggoda dan real seperti asli. Nah kalau kakak tahu itu tuh salah satu Sokuhin Sampuro. Ini biasanya ada di daerah mana aja? Kalau ini karena mungkin udah jadi tradisi di Jepang, jadi udah banyak banget di Jepang beredar yang kayak gini di restoran. Tapi pusatnya itu ada di Gujo Hashiman. Nah, di sana itu adalah industri pusat Sokuhin Sampuro. Nah, di situ tuh gak cuma sebagai promosi di restoran, tetapi juga sebagai museum atau workshop yang bisa kita lihat-lihat atau kita teliti. Nah makanya kenapa makanan ini unik banget. Kakak mau nggak nih ke Jepang? Siapa tahu kan bisa ngeliat yang kayak gini-gini juga ya. Yaudah mungkin kayaknya segini dulu vlog dari saya. Semoga bisa membantu kalian semua. Dadah. Halo teman-teman, jadi aku udah bareng sama salah satu murid Labindo. Sebelumnya nama kakaknya siapa nih? Dari kelas mana nih? 10 MP2. Oke, kakak tahu nggak sih kalau di restoran Jepang itu ada yang menyediakan makanan palsu? Nah, jadi di Jepang itu nggak cuma 1, 2, 3 restoran yang menyediakan makanan palsu kayak gini. Tapi hampir semua di restoran Jepang itu menyediakan yang kayak gini. Bisa dibilang sih ini udah kayak tradisi yang menjadi promosinya di restoran Jepang. Jadi ini tuh disebutnya Sokuhin Sampuro atau yang artinya itu sampel makanan palsu. Sampel makanan palsu ini sering digunakan oleh pemilik restoran sebagai bahan promosi. Jadi setiap kali kakaknya baru masuk restoran nih, pasti banyak banget makanan kayak gini di etalase depan. Jadi ini tuh sebagai petanda atau menu-menu yang ada di restoran ini.
Jadi setiap kali kakak mau ngeliat, di restoran ini ada menu apa aja nih, kakak bisa ngeliat dulu nih dari Sokuhin Sampurunya. Nah, selain jadi bahan promosi, Sokuhin Sampuru ini biasanya juga sebagai alat dekorasi, jadi menambah estetika di restoran tersebut. Kakak tahu nggak kalau di Tokyo itu ada pusat industri-nya Sokuhin Sampuru ini? Nggak tahu ya? Nah, jadi tuh kakak kalau misalkan ke sana, kakak nggak cuma bisa melihat ini aja nih, kakak bisa mempelajari cara buatnya, gimana sih ini bisa terbentuk secakep ini gitu, seril ini gitu. Oke, kalau gitu mungkin segini aja deh penjelasan aku sama kakak Zahra. Kalau gitu, bye-bye! "僕は答える